Halo Surabaya, apa kabar Rere? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano. Kali ini kita akan membahas DPRD Surabaya yang menyoroti keluhan prosedur BPJS Kesehatan. Karena masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan manfaat layanan BPJS, namun tidak sedikit pula yang mengalami kendala dalam mengakses layanan yang satu ini. Seringkali proses mendapatkan fasilitas kesehatan dibarengi dengan lelah mengurus administrasi, bolak-balik vaskes satu ke rumah sakit. Lamanya menunggu antrean hingga potensi penolakan. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat dapat mengakses layanan BPJS secara maksimal? Sudah bersama saya Bapak Haji Johari Mustawan, STP MARS, selaku anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak Johari. Assalamualaikum, selamat siang Mas Selamat Deli. siang. Pak Johari, ini kalau ngomongin soal BPJS ini kan Ya, sudah 1 dekade ya, khususnya ya di Surabaya. Bagaimana layanan kesehatan yang satu ini berjalan dari tahun ke tahun ini, Pak? iya. Pertama kami sampaikan dulu apresiasi kepada pemerintah Kota Surabaya Mhm. yang sudah menerapkan UHC, Universal Health Coverage, jadi sudah mengcover seluruh warga Kota Surabaya oleh BPJS Kesehatan. Eh, Tidak semua kota atau kabupaten yang bisa seperti Kota Surabaya ya, sehingga dengan nilai yang cukup besar, kurang lebih sekitar 35 sampai 40 miliar sebulan ya, untuk mengcover seluruh warga Kota Surabaya di dalam kepesertaan BPJS Kesehatan ini. Tetapi ada beberapa catatan penting yang menurut kami perlu segera dilakukan update data, khususnya di bagian Dinas Kependudukan. Ya. Kemudian bagaimana memastikan bahwa 100% warga Kota Surabaya itu betul-betul bisa terjamin masalah kesehatannya melalui jaminan Badan Pelihara Jaminan Kesehatan ini. Mhm. Eh, Kemarin berdasarkan data ada sekitar 0,7% atau sekitar 18.000 penduduk Kota Surabaya yang belum terdaftarkan. Ya, walaupun nilainya itu 0,7%, tapi 18.000 adalah angka yang masih cukup bisa dikatakan signifikan untuk segera dilakukan penelusuran supaya 100% warga Kota Surabaya bisa betul-betul terjamin kesehatannya. Mhm. Berdasarkan data BPJS sebelumnya ada 99,37% atau setara dengan sekitar 2.998.000 penduduk Kota Surabaya sudah terdaftar. Mhm. Sehingga ada sekitar 18.000 dari total penduduk Surabaya sekitar 3.017.000-an Mhm. yang saat ini terdata, sehingga memang masih 99,37% itu yang baru terdaftar. Ya. Belum lagi problem yang berkaitan dengan yang BPJS tidak aktif. Ya, itu baru yang belum terdaftar, sehingga kami dari DPRD Kota Surabaya secara Komisi D mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan 100% penduduk Kota Surabaya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Yang kedua, berkaitan dengan angka 1,1 juta yang tercover oleh dana pemerintah Kota Surabaya. 1,1 juta penduduk maksudnya. 1,1 juta penduduk warga Kota Surabaya tercover oleh APBD. Ini pun menjadi sebuah catatan penting karena apa? Karena masih ada sekitar 19% atau tepatnya 19,42% yang masih dikatakan kartunya itu belum aktif. Oke. Ya. Nah, ini perlu ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau misalkan mereka adalah pekerja bukan penerima upah atau PBPU, ini bisa langsung kalau bisa membayar tunggakannya, kalau memang mereka masalahnya menunggak, tetapi Surabaya ataupun pemerintah Kota Surabaya sudah memfasilitasi beralih kepada PBI. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat tidak sampai tidak terlayani, ya, sehingga dipastikan kalau masyarakat tersebut itu sakit bisa langsung diaktifkan di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang terdekat, yang bekerjasama dengan BPJS tentunya. Tetapi kalau yang masih sehat itu bisa dilaksanakan di kantor-kantor kelurahan, di tempat domisilinya masing-masing masyarakat. Masalahnya terkadang tidak semua kelurahan sudah siap dengan pengaktifan BPJS yang tidak aktif di
kelurahan di Kota Surabaya seperti Oke, itu. Pak Johari ini kalau temuan dari masyarakat ya, temuan di lapangan khususnya ini banyak masyarakat yang mengeluh terkait sulitnya akses ke layanan kesehatan BPJS khususnya. Ini dari Komisi D sendiri bagaimana tanggapan serta menyikapi keluhan tersebut seperti prosedur pendaftaran yang rumit dan juga sistem rujukan yang tidak jelas nih Pak? Ya, pertama tentunya kita mendorong BPJS Kesehatan bekerja sama dengan pihak kelurahan, pihak pemerintah, puskesmas untuk melakukan sosialisasi tentang JKN Mobile. Tetapi kita menyadari bahwa tidak semua masyarakat Kota Surabaya saat ini, khususnya generasi-generasi yang mungkin baby boomer atau mungkin di atas umurnya 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, mungkin masih kesulitan dengan masalah JKN Mobile tersebut. Nah, oleh karenanya perlu ada pendampingan atau bisa dikatakan program untuk satu rumah ada orang yang paham tentang JKN Mobil, entah anaknya yang masih remaja atau yang tidak tidak alergi dengan teknologi dan sebagainya, itu bisa kita terapkan di masyarakat Kota Surabaya. Yang kedua adalah memastikan bahwa semua petugas Vaskes Kesehatan, ada 232 Vaskes primer yang bekerjasama dengan BPJS di Kota Surabaya ini sebisa mungkin bisa membantu masyarakat yang ada di sekitarnya yang khususnya berdomisili dekat dengan Vaskes Kesehatan, khususnya puskesmas. Ada sekitar 63 puskesmas dan 150-an lebih puskesmas pembantu di Kota Surabaya yang bisa membantu masyarakat di dalam melakukan pendampingan dalam masalah pendaftaran BPJS Kesehatan. Ini tidak lain karena juga banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang prosedur BPJS Kesehatan di tengah masyarakat, sehingga sosialisasi baik itu melalui KSH, posyandu keluarga yang saat ini sudah ada 2.200 lebih posyandu keluarga se-Surabaya, ini bisa dimaksimalkan juga untuk sosialisasi tentang masalah prosedur BPJS Kesehatan di Kota Surabaya pada masyarakat seperti itu. Oke, Pak Johari, ini sebenarnya banyak masyarakat yang akhirnya mengeluh juga ya karena harus bolak-balik mengurus administrasi dari Vaskes utama ke rumah sakit gitu kan, penerima rujukan rumah sakit ini. Lalu bagaimana upaya di lapangan untuk mempersingkat waktu pengurusan ini, Pak Johari? Sebenarnya kalau secara teori sebenarnya harusnya itu tidak perlu lama, harusnya secara teori ya. Tapi praktek di lapangan itu kami juga menemukan dari Komisi D bahwa masyarakat itu perlu dipahamkan tentang prosedur tentang BPJS. Nah, tapi juga di sisi lain pemerintah kota punya tanggung jawab khususnya di kelurahan bagaimana mereka harus memahami betul juga tentang prosedur BPJS Kesehatan. Sehingga masyarakat itu tidak merasa dipingpong. Ketika mengaktifkan ke puskesmas, disuruh ke kelurahan, dari kelurahan disuruh ke puskesmas, dari puskesmas mungkin langsung diminta ke rumah sakit terdekat yang kerjasama dengan BPJS. Ini membuat masyarakat menjadi semakin bingung. Oleh karenanya mungkin dari pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan atau bersama dengan BPJS Kesehatan mengeluarkan semacam buku saku untuk disampaikan kepada masyarakat, satu kakak, satu buku saku misalkan, untuk memberikan sebuah layanan yang maksimal buat pemerintah, buat masyarakat Kota Surabaya dalam masalah BPJS Kesehatan. Kemudian juga aturan BPJS yang sering berubah, ini juga membuat masyarakat semakin bingung. Contoh misalkan ada 144 diagnosa penyakit yang akhirnya dibatasi oleh BPJS Kesehatan. Karena 144 diagnosa penyakit itu harus dikembalikan kepada Vaskes primer, fasilitas kesehatan primer atau puskesmas atau Vaskes swasta yang bekerjasama dengan BPJS. Nah, ini juga membuat masyarakat semakin bingung lagi. Artinya ketika datang ke rumah sakit ada penolakan dari 144 diagnosa tersebut, kemudian kembali lagi ke puskesmas. Puskesmas pun ataupun klinik swasta pun terkadang belum siap ketika menerima limpahan 144 diagnosa itu kepada Vaskes primer. Ini yang menyebabkan masyarakat semakin bingung juga. Aku harus ke puskesmas ataukah harus ke rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian BPJS memberikan sebuah standarisasi dengan TACC, time, age, comorbid dan condition. Nah, TACC ini juga harus memiliki standar yang baku. Jangan sampai berbeda antara standar satu rumah sakit dan rumah sakit yang lain. Oleh karenanya TACC yang diterapkan oleh rumah sakit dengan 144 diagnosa tadi, walaupun mungkin BPJS mengeluarkan aturan tidak ditanggung oleh rumah sakit, tapi dengan TACC yang bekerjasama dengan kolegium kedokteran berdasarkan profesinya, itu bisa dipertimbangkan bahwa
selama kegawatannya masuk prosedur, maka mereka bisa ditangani di rumah sakit. Ini yang menjadi problem yang ada di masyarakat saat ini. Baik, kalau begitu. Pak Johari, mungkin setelah lagi kita akan membahas bagaimana kualitas pelayanannya khususnya di Kota Surabaya sendiri ya. Ya. Sesaat lagi, Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami. Pansus itu memang dibentuk kalau memang harus melibatkan berbagai unsur di DPR untuk mendalami sebuah kasus yang memang tidak kompleks, yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu komisi saja karena memiliki keterbatasan mitra. Gitu. Jadi karena ada lintas kemitraan, ya bentuklah pansus. Hari ini kita lihat bahwa permasalahan dugaan korupsi di Pertamina ini melibatkan permasalahan hukum, ada melibatkan aparat penegak hukum, melibatkan Kementerian SDM terkait tata kelola dari penyaluran BBM, tata kelola penyaluran subsidi, ada juga pengelolaan BUMN. Jadi sesungguhnya Komisi 3, Komisi 12, Komisi 6, semuanya punya irisan yang terkait dengan kasus ini. Sehingga kalau memang hari ini inisiatif dari pimpinan DPR, termasuk pimpinan komisi-komisi yang ada, sepakat untuk membentuk pansus, rasanya sudah bisa dibentuk pansus. Tetapi apakah akan ke sana atau masih menunggu, ya, masih menunggu hasil dari penyelidikan dari pihak kepolisian, aparat penegak hukum, kejaksaan, penyidikan dari kejaksaan, termasuk ya pendalaman materi dari teman-teman di Pertamina, Kementerian BUMN dan lain-lain, itu saya kira mungkin terlebih kita dahulukan. Kalau ternyata hasilnya itu tidak memuaskan, saya yakin pansus itu akan kemungkinan besar digulirkan. Oke, jadi ada kemungkinan besar Komisi 3, 6, dan juga 12 karena memang semuanya beririsan, terbuka peluang untuk dibentuk pansus untuk penyelidikan secara transparan secara ini. Betul. Kalau memang hasil dari pendalaman dari lembaga misalnya Pertamina atau BUMN, Kementerian BUMN itu dirasakan masih belum sesuai dengan apa yang ingin diketahui oleh DPR dalam hal ini. Kasus hukum, Anda melakukan tindakan politik yang salah, buka datanya. Tapi kalau baru membuka borok karena dia sendiri punya kasus, ya itu menurut saya nggak tepat juga. Ini nih, saya agak tertarik juga sama komentar-komentarnya haters nih kayaknya. Saya bilang haters karena memang komentarnya negatif gitu. Sedikit-sedikit kan semenjak kasusnya Mas Hasto ini, PDI Perjuangan konferensi pers. Tadi yang dibilang lebih tenang tadi. Tapi kok ada juga haters ini, netizen yang mungkin dia ini haters bilang kok dikit-dikit cuci tangan PDIP ini. Katanya cuci tangan dikit-dikit kalau ini mau membersihkan bahwa dirinya itu tidak terlibat apapun gitu dalam kasus-kasus hukum atau dalam praktik-praktik politik yang jorok gitu. Itu analisnya gimana tuh, Mas? Ya menurut saya tetap PDI Perjuangan posisikan ini sebagai otokritik saja. Misalnya ketika mengkritik Mulyono, ya apapun PDI Perjuangan pernah menjadi bagian dari pemerintahan Mulyono. Dan menjadi partai pengusung utama, bahkan Mulyono adalah kadernya. Sehingga menurut saya nggak perlu kita menyalahkan netizen ketika kemudian menganggap bahwa kritik itu juga harusnya dialamatkan dulu misalnya, begitu kan. Dan artinya kan harus ada effort lebih dari teman-teman PDI Perjuangan ketika berbicara mengenai kritik terhadap kebijakan, bagaimana kemudian dulu PDI Perjuangan dalam keberpihakan terhadap kebijakan itu. Jadi jangan setengah-setengah, makanya tadi kalau ngambil positioning bukan hanya secara politik dan bermusuhan dengan tokoh tertentu, bermusuhanlah dengan kebijakan yang memang dianggap bertentangan dengan aspirasi konstituen dan selama ini itu lebih ke personal berarti ya? Saya tidak tahu, itu kritik dari netizen gitu kan. Tapi berarti ya itu tadi sarannya lebih baik ke kebijakan kalau kritik, jangan ke orang. Nah, ini nggak personal. Anda kembali bersama kami, masih bersama membahas DPRD Surabaya soroti keluhan prosedur BPJS Kesehatan. Masih bersama kami juga Pak Johari Mustawan, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak Johari, ini tadi kita sudah membahas bagaimana
kurang lebihnya keluhan masyarakat Surabaya khususnya untuk layanan BPJS sendiri. Lalu bagaimana mengenai kualitas pelayanan? Ini Komisi D bagaimana cara memastikannya agar fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan nih Pak? Ya, baik. Jadi ada 61 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kota Surabaya dan juga 232 paskes primer yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kota Surabaya. Ini yang pertama, kita harus memastikan bahwa semua paskes terakreditasi. Ketika terakreditasi, baik itu akreditasi rumah sakit maupun akreditasi di puskesmas, akreditasi di paskes swasta, itu BPJS sudah menerapkan aturan bahwa untuk bekerja sama dengan BPJS, maka paskes kesehatan harus terakreditasi. Ini adalah bagian juga dari pemantauan agar senantiasa semua paskes yang memberikan layanan kepada masyarakat Kota Surabaya haruslah paskes yang sudah terakreditasi oleh lembaga-lembaga independen yang memahami dan juga profesional di bidang puskesmas, di bidang paskes primer maupun di bidang perumah sakitan seperti itu. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa pemberi layanan kesehatan baik itu di tingkat puskesmas, paskes primer ataupun di rumah sakit memahami alur tentang layanan BPJS Kesehatan. Karena ketidakpahaman tentang alur ini membuat kadang masyarakat itu menjadi kebingungan. Baik itu masalah medis, masalah administratif, maupun masalah berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh customer atau oleh pasien dalam hal ini. Nah, oleh karenanya rumah sakit dan puskesmas harus menetapkan prosedur protap atau SOP kepada pekerja atau pada petugas khususnya di frontliner untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai contoh misalkan di puskesmas atau di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS, mereka harus memiliki pojok atau meja khusus yang benar-benar melayani tentang keluhan pasien, melayani tentang kebingungan pasien, konsultasi pasien. Sehingga dengan adanya layanan khusus, pasien merasa terbantu. Kami harus kemana, kami harus mendapatkan layanan seperti apa. Nah, kadang-kadang inilah yang menyebabkan akhirnya komunikasi yang terputus antara masyarakat dengan paskes primer maupun paskes tingkat lanjutan dalam ini rumah sakit. Kemudian juga untuk tingkat kelurahan. Nah, tingkat kelurahan ini juga harus betul-betul memahami tentang layanan BPJS Kesehatan khususnya dalam masalah mengaktifasi kartu. Nah, sehingga ada layanan khusus bagi masyarakat yang mengaktifkan kartunya, khususnya tadi yang 1,1 juta penduduk Kota Surabaya yang terdaftar sebagai PBI ataupun mungkin terdaftar sebagai pekerja bukan penerima upah. Ini kadang-kadang perlu dibantu dalam masalah aktivasi. Kalau PBPU, kalau misalkan tidak sanggup untuk membayar tunggakan, misalkan dia segera beralih ke PBI. Nah, ini juga jangan dipersulit selama dia memiliki KTP Kota Surabaya. Bahkan dari Bapak Wali Kota menyampaikan bagaimana KTP warga Surabaya bisa langsung dapat dilayani di seluruh paskes kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Pak Johri, ini sebelumnya kan sempat membahas bahwa BPJS Kesehatan ini regulasi terbarunya ya, penyelesaian 144 jenis penyakit yang seharusnya sudah bisa ditangani di vaskes tingkat pertama. Itu kan ditangani di puskesmas begitu ya Pak ya. Lalu ini ada kabar bahwa tidak semua kebutuhan obat-obatan akan di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ini adakah solusi untuk masyarakat bisa mendapatkan obat murah? Jadi begini, jadi kalau di BPJS itu kan menggunakan sistem cash based group atau INASIBIJIS, Indonesia Cash Based Group. Artinya tidak melihat apakah dia itu dapat obat atau tidak. Pokoknya cash based group berbasis ICD-9, ICD-10 atau kode-kode coding untuk kasus-kasus BPJS, maka dia akan mendapatkan layanan sesuai dengan prosedur medis di suatu rumah sakit tersebut. Nah, yang jadi masalah, kenapa masalah itu timbul adalah ketika puskesmas dan paskes itu dimaksimalkan untuk layanan promotif dan preventif, sebagian kecil kuratif, ini terpaksa harus menjadi kuratif lebih banyak ketika ada pelimpahan 144 diagnosa penyakit kepada paskes 1. Sedangkan
puskesmas disiapkan untuk layanan preventif promotif sehingga kuratifnya terbatas, sehingga menyebabkan ketika dilayani di puskesmas adanya keterbatasan dari obat-obatan, bahan habis pakai dan sebagainya yang membuat pasien ataupun masyarakat menjadi tidak terlayani dengan sempurna, tidak terlayani dengan baik. Karena apa? Karena ada aturan terbaru tentang 144 diagnosa tadi yang terlimpahkan dari rumah sakit kepada Paskes primer. Nah, harapan kami warga Surabaya bukan hanya masalah tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan obat murah, bahkan harusnya tetap digratiskan oleh pemerintah Kota Surabaya, karena harusnya ketika sudah tercover oleh BPJS Kesehatan maka tidak ada alasan lagi masyarakat Kota Surabaya untuk membayar, bahkan untuk membeli obat yang walaupun harganya murah seperti itu, karena sudah include bahwa kapitasi di PPK 1 sudah all in, bahwa masyarakat ketika datang berapa kali pun kepada puskesmas harus dilayani seperti itu. Tidak boleh datang sekian kali baru ditarik bayar, itu sudah tidak boleh. Dan juga obat-obatan harus sudah tercover semua. Dan puskesmas baru menyiapkan obat-obat yang sifatnya dasar saja untuk memberikan melengkapi saja kebutuhan yang sifatnya itu tidak terlalu berat. Nah, dengan otomatis ada pelimpahan 144 diagnosa ini, nah ini yang harus dipersiapkan oleh Pemkot Kota Surabaya, bagaimana masyarakat Kota Surabaya tetap walaupun ada terlimpahkan ke puskesmas atau ke Paskes 1 swasta yang bekerjasama dengan BPJS, tetap harus siap untuk memberikan layanan termasuk obat-obatan kepada warga Kota Surabaya, seperti itu. Baik Pak Johari, ini semakin seru pembahasan kami hari ini ya. Tapi kita akan membahas lagi mengenai DPRD Surabaya yang menyoroti keluhan prosedur BPJS Kesehatan. Akan kita lanjut di segmen selanjutnya. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Kalau misalkan kita lihat ya, kita ingin bandingkan harga jual BBM di Indonesia dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Ini di Indonesia ini bisa dikatakan lumayan tinggi. Per 2020 harga BBM RON 97 di SPBU Malaysia ini dibanderol 1,55 ringgit Malaysia atau 5.400, Mas. 5.400 RON 97. Ya kan? Nah, kita bisa ngelihat nih di sini BBM Pertamina dengan RON setara ini Pertamax Turbo harganya di atas 15.000. Komentar Anda? Saya kira begini, hari ini saja kalau kita bicara RON 90 yang dijual Rp10.000 di pasaran, itu harga keekonomiannya mungkin 13.000. Jadi RON 90 saja yang begitu mahal, sesungguhnya keekonomiannya kalau mau dijual tanpa subsidi itu 13.000 gitu loh. Nah, jadi ya itu saya kira kalau mau kita bedah lebih lanjut pricing policy dari Pertamina seperti apa jika dibandingkan dengan negara lain, apakah proses pengolahannya lebih mahal ataukah di dalam importasinya tiba-tiba ada hidden cost yang tidak kelihatan sehingga membuat jadi mahal, apakah ada permasalahan di biaya transportasinya, shipping cost-nya itu lebih mahal dari yang lain. Saya kira hal-hal inilah yang kemudian kita ingin dapatkan masukannya secara menyeluruh dari Pertamina untuk mengetahui kira-kira selain permasalahan ini yang sekarang kita hadapi, kedugaan korupsi di Pertamina, juga terkait kenapa sih kita ini tidak kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga. Harus ada penjelasan. Karena saya yakin dengan sudah keluarnya, mencuatnya kasus ini, masyarakat ingin memahami lebih lanjut lagi. Tidak hanya kasus ini, tetapi hal-hal yang lain menyangkut Pertamina. Mengapa raksasa begitu besar, ternyata di dalamnya ada keropos-keropos yang kemudian juga menyangkut kepentingan masyarakat di dalamnya. Gitu. Oke. Peristiwa dalam hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang bisa dikatakan berpotensi memutus hubungan ini dalam konteks secara historis, misalnya seperti ya kita tahu isu mengenai hubungan Ibu Mega dengan Pak SBY sebagai sama mantan presiden, atau Ibu Mega dengan Pak Jokowi, itu kan kita tahu ya sejarah-sejarahnya. Dengan Pak Prabowo menurut saya masih dalam batasan-batasan perbedaan sikap yang masih sangat mungkin untuk dijalin kembali. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang mengatakan, Mas kayaknya fix nih ya bakal jadi oposisi ya setelah kejadian retret. Menurut saya bukan hanya belum tentu. Dengan penjelasan DPP kemarin
terlihat sekali bahwa ini nggak menandakan apapun dalam sikap PDI Perjuangan akan menjadi oposisi atau tidak. Ini saya lihatnya peristiwa aja, kecil, Mas. Netral aja berarti ya. Kayak posisi Demokrat lah ya kemarin waktu periode sebelumnya. Demokrat juga kan tidak menyatakan oposisi, tidak juga menyatakan koalisi sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya saya inginkan lebih tegas dalam nanti PDI Perjuangan menjawab itu Di Kongres ya. di Kongres. Iya di Kongres. Memang PDI sudah menegaskan dalam presidensial nggak ada istilah oposisi ataupun koalisi. Iya. Itu bahasa tata negara yang menurut saya benar sebenarnya. Tapi tetap harus ada bahasa yang tegas. Misal, oke nggak kenal istilah oposisi. Kalau merasa bahwa koalisinya Pak Prabowo terlalu besar dan butuh pengawas, misalnya tegaskan, partai saya akan jadi pengawas. Kami di luar pemerintahan. Kami akan mengoptimalkan tugas anggota-anggota DPR kami untuk melakukan pengawasan. Berbeda dengan partai lain yang misalnya mengatakan kami tidak akan mengkritik kebijakan Prabowo. Misal ya, itu menurut saya harus lebih, jangan ada kemudian istilah kami bukan oposisi, kami juga bukan Tapi di iklim, koalisi. tapi gini Mas Bro, kalau di iklim demokrasinya Indonesia tidak menyatakan oposisi atau tidak menyatakan koalisi, mudah-mudahan sih nanti akan bersikap ya di Kongres. Tapi kalau begitu terus begitu, ini manifestasinya akan merugikan kan untuk. Makanya saya bilang di Kongres harus ditegaskan. Gitu kan. Di Kongres. Dan itu akan kan drop dalam waktu dekat. jauh nanti suaranya. Dan saya meyakini itu akan dijawab. Karena gaya seorang Megawati memang harusnya nggak terbiasa di abu-abu. Harusnya beliau tidak akan nyaman. Anda kembali bersama kami masih membahas DPRD Surabaya soroti keluhan prosedur BPJS Kesehatan. Masih bersama kami juga Pak Johari Mustawan, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak Johari, tadi sudah cukup dalam kita membahas mengenai BPJS khususnya yang diberlakukan di Surabaya serta keluhan masyarakat nih. Lalu bagaimana ini mengenai sosialisasi? Ini Komisi D bagaimana cara mendorong sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan nih Pak? Baik, yang pertama Komisi D yang salah satu mitra di bidang kesehatan dengan pemerintah Kota Surabaya, pertama mendorong pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk bisa membersamai masyarakat Kota Surabaya dalam mendapatkan layanan kesehatan di Kota Surabaya ini. Sehingga Dinas Kesehatan menjadi leading sektor dan juga menjadi pemeran utama di sini di dalam mengatur kebijakan, masalah komunikasi, sosialisasi, informasi, edukasi, atau dalam istilah kedokteran dikenal KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, berbagi tugas dengan BPJS Kesehatan, berbagi tugas dengan para anggota DPRD, berbagi tugas dengan kelurahan, RT RW untuk memastikan masyarakat memahami tentang prosedur BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah berkaitan dengan keaktifan atau ketidakaktifan kartu BPJS Kesehatan. Sekali lagi, ini adalah hal yang pertama, mereka harus paham bahwa kartunya itu aktif atau tidak. Bagaimana cara memahami kartu mereka aktif atau tidak? Kalau sakit segera datang ke puskesmas, kalau dia tidak sakit bisa datang ke kelurahan untuk diminta bantuan dalam mengaktifkan kartu kepesertaannya. Yang kedua adalah alur rujukan. Alur rujukan dari paskes primer atau paskes tingkat 1 kepada paskes lanjutan, dalam ini rumah sakit atau klinik spesialis atau klinik utama. Nah, ini mereka harus memahami tentang rujukan ini. Nah, ini perlu sekali dibantu oleh para petugas yang ada di paskes primer. Paskes primer dalam ini puskesmas dan paskes satu swasta yang bekerjasama dengan BPJS harus memahami alur-alur tentang rujukan kepada rumah sakit supaya pasien itu ketika datang ke rumah sakit tidak balik lagi ke paskes primer. Karena apa? Kadang-kadang jarak antara paskes, jarak antara rumah pasien dengan rumah sakit itu cukup jauh. Sehingga harus dipastikan rujukannya lengkap sehingga ketika sampai di rumah sakit ada namanya surat eligible SEP itu bisa tercetak. SEP ini menandakan bahwa pasien itu
cover oleh BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut. Nah, petugas rumah sakit juga harus memahami tentang alur BPJS Kesehatan. Karena apa? Ada alur emergency, ada alur yang rujukan dari Paskes primer atau Paskes tingkat 1. Kalau emergency, dengan kriteria-kriteria yang sudah disampaikan disosialisasikan oleh BPJS kepada rumah sakit, itu pasien tidak harus mendapat rujukan dari Paskes primer. Jadi pasien bisa datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS di seluruh Surabaya untuk bisa dilayani ketika itu kasus berkaitan dengan emergency. Nah, kemudian bagaimana dengan layanan 144 diagnosis yang dibatasi oleh rumah sakit tersebut? Nah, ini harus ada penetapan dari BPJS, namanya tadi kekhususan melalui dengan 4 hal, yaitu TACC, time, waktu daripada pasien tersebut berobat, kemudian age, umur. Umur juga bisa berbeda. Suhu 39 derajat bagi anak-anak itu bisa berbeda dengan orang dewasa. Kejang pada anak ini akan menjadi sebuah kegawatan dan juga sangat berdampak pada tumbuh kembang anak. Ini juga harus jadi perhatian daripada rumah sakit bahwa age juga menjadi faktor penentu dalam menentukan kasus emergency atau tidak emergency. Kemudian juga comorbid, penyakit-penyakit bawaan yang ada dari pasien tersebut serta kondisi yang di assessment oleh dokter IGD, dokter instalasi gawat darurat yang ada di rumah sakit tersebut, bisa memahami betul kasus-kasus gawat darurat di rumah sakit. Ini akan menyebabkan pasien semakin terlayani dengan sangat baik di rumah sakit maupun di paskes primer, seperti itu. Sehingga kalau ini sudah berjalan dengan sangat baik, maka saya dengan sangat yakin bahwa pasien akan terlayani dengan sebaik-baiknya, baik itu di paskes primer, baik itu di rumah sakit maupun di luar paskes yang ada di kota Surabaya. Dan juga yang paling penting juga yang terakhir adalah kami sampaikan pada pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan agar ada perubahan paradigma berpikir antara masyarakat kota Surabaya tentang masalah BPJS Kesehatan ini. Yaitu bagaimana preventif dan promotif harus lebih didulukan daripada sekedar kuratif. Oleh karenanya akan terjadi sebuah perbaikan dalam masa layanan. Karena apa? Karena hulunya diselesaikan. Hulunya itu adalah di puskesmas, di paskes 1 dan di rumah-rumah penduduk yang memiliki lifestyle yang bagus dalam masalah kesehatan sehingga rumah sakit semakin bisa mengatur ritme layanan terhadap BPJS Kesehatan. Saya kira itu yang paling penting. Oke, baik Pak Johari, mungkin bisa terakhir disampaikan dari Pak Johari sendiri ini ya, harapannya khususnya untuk warga Surabaya mengenai tanggapannya soal layanan kesehatan khususnya BPJS di kota Surabaya ini Pak. Ya, yang paling penting adalah bahwa setiap warga kota Surabaya yang memiliki KTP kota Surabaya dilayani 100% kesehatannya oleh semua vaskes kesehatan yang ada di kota Surabaya. Pastikan kita terdaftar di paskes mana, kemudian bisa dirujuk ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua, jangan ragu datang ke paskes kesehatan ketika kita atau istri atau anak atau suami atau orang tua selama berKTP Surabaya untuk mendapatkan layanan kesehatan di paskes-paskes yang ada di kota Surabaya. Yang ketiga, kedepankan masalah promotif dan preventif agar puskesmas yang ada di kota Surabaya yang jumlahnya 63 puskesmas ditambah 150 lebih puskesmas pembantu bekerja sama dengan 30.000 KSH kader Surabaya Hebat untuk mendapatkan layanan-layanan penyuluhan dan juga preventif di masing-masing rumah penduduk di kota Surabaya. Kalau satu KSH ada 20 rumah atau 20 KK yang ditangani, maka akan ada 600.000 KK yang bersama oleh KSH. Kalau satu KK ada 4 orang, maka 2.400.000 penduduk kota Surabaya terdampingi masalah kesehatannya di seluruh kota Surabaya. Insya Allah Surabaya dalam masa pembangunan kesehatan dan juga indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup akan semakin tinggi menuju Surabaya Emas 2045. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Johari. Mungkin besar harapan kita juga bahwa BPJS Kesehatan khususnya di Surabaya ini bisa mengcover
khususnya warga Surabaya juga ya Pak Johari ya, dan berjalan dengan lancar, tidak ada keluhan. Baik, itu tadi pembahasan kami dari DPRD Surabaya yang menyoroti keluhan prosedur BPJS Kesehatan. Sekali lagi terima kasih Pak Johari, anggota Komisi D DPRD Surabaya sudah membahas ini bersama kami. Saya Dili Aldiano beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.